Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 862. Mata Zhang Yihong membelalak ketika dia mengatakan ini, dan ekspresinya sangat bersemangat sekaligus sedikit ngeri. Mungkin dia sendiri merasa bahwa hal semacam ini seperti fantasi, dan bahkan membuat punggungnya merinding, tetapi itu memang terjadi. Terakhir kali di Eropa Barat, tubuh bayangan iblis hancur berkeping-keping, dan butuh 7 hari untuk bangkit, dan kali ini juga butuh 7 hari. Zhang Yihong sebenarnya menyelidiki bayangan iblis dan bertanya bagaimana dia hidup kembali, tetapi bayangan iblis hanya mengatakan 7 kata dengan acuh tak acuh, bayangan itu tidak bisa dibunuh. Ye Qingmei pucat ketika dia mendengar hal yang sensasional, dia menatap Zhang Yitang dengan linglung, tampaknya tidak percaya untuk sementara waktu. Namun, dia melihat ekspresi Zhang Yitang, meskipun antusias tapi pasti, mengetahui bahwa Zhang Yitang seharusnya tidak berbohong padanya, tentu saja. Apakah Zhang Yitang ditipu? Tidak diketahui. Haha, jadi, apakah kamu mengatakan He Jiarong tidak mati kali ini? Zhang Yitang melihat ekspresi terkejut Ye Qingmei dan tahu bahwa Ye Qingmei juga ketakutan, dan tersenyum sangat bangga. Alis Ye Qing mengerutkan kening, memikirkan perilaku abnormal Lin Yu sekarang. Hatinya tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia menyadari sesuatu, dan berkata dengan cemas, mungkinkah orang yang dicari Jiarong sekarang menjadi bayangan iblis ini? Sekarang dia akhirnya mengerti bahwa Lin Yu akan sangat terkejut atau bahkan ngeri pada saat itu. Diperkirakan Lin Yu tidak pernah menyangka bahwa orang yang dibunuh olehnya akan hidup kembali. Tidak buruk. Zhang Yitang mengangguk tanpa ragu-ragu dan setuju, lalu mencibir dan berkata, mereka semua mengatakan He Jiarong sangat pintar dan pintar, tapi biarkan dia menjadi pintar. Melihat bayangan iblis, seseorang yang dibunuh olehnya muncul kembali dikalau di depannya pasti penasaran juga. Jadi wajar saja dia harus menyusul. Saat dia berkata, dia menatap Ye Qingmei dengan senyuman, mengulurkan jari-jarinya dan meluncur ke wajah putih Ye Qingmei, dan tersenyum, inilah mengapa kamu jatuh ke tanganku. Ini adalah set yang dia dan kakak laki-lakinya telah siapkan sejak lama. Faktanya, ketika Lin Yu dan Ye Qingmei keluar sore ini, Zhang Yitang mengirim seseorang untuk menonton mereka. Karena ada beberapa kelompok orang yang harus diikuti, Lin Yu tidak ketemu. Alasan mengapa bayangan iblis muncul di persimpangan kecil adalah karena mereka telah mengaturnya sejak lama untuk menarik Lin Yu menjauh sehingga Ye Qingmei dapat menyerang. Bagaimanapun, bayangan iblis dibunuh oleh Lin Yu terakhir kali, jadi mereka tidak berani peduli sedikit pun. Adapun tujuan menangkap Ye Qingmei juga sangat sederhana, yaitu mengubah satu orang ke orang lain, memaksa Lin Yu menemukan cara untuk membebaskan Zhang Yuxi. Ye Qingmei langsung membuka tangan Zhang Yitang dengan satu tangan, dan memberinya tatapan jijik. Apa kau tahu kenapa aku tidak memindahkanmu sekarang? Zhang Yitang juga tidak kesal. Dia mengendus tangan yang menarik wajah Ye Qingmei barusan, menyipitkan mata ke arah Ye Qingmei dan berkata, karena kamu mungkin menjadi saudara iparku, tetapi jika kamu menolak saudara laki-laki saya akan kehilangan kamu. Bunga, maka kamu akan menjadi milikku. Tidak tahu malu. Ye Qingmei mendengus dingin, menatapnya dengan dingin, kamu milik penculikan. Penculikan. Zhang Yitang tersenyum tidak setuju, dan berkata, ya, itu memang penculikan, tapi bukan aku yang menculikmu. Dia mendorongmu ke dalam mobil, jadi dialah yang menculikmu. Polisi akan menangkapmu juga. Tangkap dia. Zhang Yitang menunjuk ke wanita muda tanpa ekspresi di sisi lain Ye Qingmei. Ya, ini aku. Wanita muda itu tidak keberatan. Dia setuju dengan suara rendah, dan pada saat yang sama mendorong pistol di tangannya ke Ye Qingmei. Untuk keluarga kaya dan berkuasa seperti keluarga Zhang, menemukan kambing hitam sangatlah mudah,
jadi mereka memikirkan tanggapan terlebih dahulu. Alis Ye King mengatupkan telapak tangannya dengan erat, wajahnya sedikit pucat, dan detak jantungnya bergejolak, tetapi dia tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri, tetapi untuk Lin Yu. Jika itu benar seperti yang dikatakan Zhang Yitang, bayangan iblis tidak bisa dibunuh. Bukankah itu akan berbahaya? Meskipun Jiarong mengalahkannya terakhir kali, pria ini tidak dapat dibunuh. Bagaimana jika Jiarong gagal kali ini? Meskipun kali ini berhasil, bagaimana dengan lain kali? Lain kali. Mungkinkah Jiarong dan seluruh keluarga akan hidup dalam bayang-bayang iblis ini seumur hidup? Memikirkan hal ini, rasa putus asa dan ketakutan yang sangat besar tiba-tiba melonjak di dalam hatinya, dan dia tidak bisa menahan untuk mengertakkan giginya. Meskipun dia tidak mau menyerah pada nafsu keluarga Zhang, tetapi demi keselamatan Lin Yu dan keluarganya, dia tidak bisa menahannya. Suara itu bertanya, apa yang harus saya lakukan agar Anda dapat mengampuni Jiarong? Apakah Anda akan mengampuni dia dan keluarga saya selama saya berjanji untuk menikahi Zhang Yihong? Oh. Zhang Yitang memicingkan mata ke arah Ye Qingmei, jelas sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Qingmei, yang baru saja sekarat, akan tiba-tiba menjadi lembut, dan bersenandung dingin. Kamu benar-benar memiliki cinta yang dalam untuk He Jiarong, tetapi kamu sangat berarti baginya. Apakah dia sudah punya istri? Zhang Yitang tidak bisa membantu tetapi merasa cemburu ketika dia berbicara sial. Bagaimana He Jiarong dan He De membiarkan begitu banyak wanita cantik melakukannya untuknya? Ye Qingmei mengabaikannya dan berkata dengan wajah tenang, aku bertanya padamu, jika aku berjanji untuk menikahi Zhang Yihong, apakah kamu bersedia membiarkan Jiarong dan keluargaku pergi? Ingin memasuki pintu keluarga Zhang kita secepat ini. Kamu terlalu aneh. Zhang Yitang melirik sosok Ye Qing yang bergelombang, menyipitkan mata dan berkata, kakak tertua saya baru saja jatuh cinta padamu. Mengenai apakah dia ingin menikahimu, ini masih dini. Mudah bagimu untuk menyelamatkan He Jiarong. Kakak laki-laki saya baik, kami akan mempertimbangkan untuk membiarkan He Jiarong pergi untuk saat ini. Dalam pandangan Zhang Yitang, kakak tertuanya hanya menyukai Ye Qingmei. Bagaimanapun, apa yang tidak bisa dia dapatkan selalu yang terbaik. Dia bahkan tidak sampai membicarakan pernikahan. Dia mengatakan itu barusan, hanya untuk menipu Ye Qingmei. Faktanya, sebagian besar wanita tidak lebih dari mainan untuk adik laki-laki dari keluarga besar mereka. Ye Qingmei mengubah wajahnya ketika dia mendengar kata-kata itu, menggigit bibirnya erat-erat, mengangguk dan setuju. Oke, selama kamu membiarkan Jiarong pergi, aku bersedia. Jika bukan karena He Jiarong, Ye Qingmei tidak akan memiliki kepercayaan untuk hidup di dunia ini. Jadi mengapa dia ragu untuk berkontribusi pada Jiarong? Dan Zhang Yitang benar, Jiarong sudah menikah, suami Jiang Yan. Bahkan jika dia seperti Lin Yu, dia bukanlah Lin Yu. Jiarong telah melindunginya begitu lama, dan inilah saatnya untuk melindungi Jiarong sekali. Hati Ye Qingmei semakin kuat memikirkan hal ini, dan kulitnya menjadi lebih kencang. Nah, ini yang kamu janjikan pada dirimu sendiri. Zhang Yitang senang ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia diam-diam memarahi seorang wanita bodoh. Bahkan, dia berbohong padanya sama sekali. Baik Ye Qingmei setuju atau tidak, untuk keluarga mereka, He Jiarong harus mati. Kemudian dia menyuruh sopir untuk mengantar ke kediaman kakak laki-lakinya. Dia percaya bahwa jika kakak laki-lakinya tahu bahwa dia telah melakukan ini, dia pasti akan menghargainya. Lagi pula, untuk pria, wanita mengambil inisiatif dan tidak berinisiatif. Bukan perasaan. Hanya ketika seorang wanita mengambil inisiatif, seorang pria memiliki rasa penaklukan. Premisnya adalah kamu pertama-tama memanggil kembali bayangan iblis, dan katakan padanya di depannya bahwa perjanjian antara kamu dan dia dihapuskan dan uangnya dikembalikan, dan aku akan menjanjikan persyaratanmu. Ye Qingmei berkata dengan suara yang dalam,
Meskipun dia bersedia mengorbankan segalanya untuk Lin Yu, dia tidak bodoh. Dia meminta untuk melihat keluarga Zhang dan bayangan iblis memutuskan kontrak dan meminta uang kembali. Dia percaya bahwa begitu keluarga Zhang melanggar kontrak, mereka akan dengan paksa meminta uang. Bayangan iblis pasti akan membuat marah bayangan iblis ketika itu kembali. Terlepas dari apakah uang itu diperlukan, hubungan antara bayangan iblis dan keluarga Zhang pasti akan memburuk, kemudian kedua belah pihak tidak hanya tidak akan bekerja sama, tetapi bahkan dapat berkembang menjadi persaingan, jadi pengorbanannya berharga dari. Wajah Zhang Yitang tenggelam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan dia melirik alis Ye Qing, dan jejak kecemburuan melintas di matanya. Dia sepertinya melihat melalui niat Ye Qing Mei, dan merasakan kedinginan di dalam hatinya. Tanpa diduga, wanita ini tidak hanya sebodoh yang dia bayangkan, tetapi sangat pintar. Dan itu lebih menyeramkan dari yang dia kira, tapi ketika dia memutar matanya, dia berpikir sejenak untuk menemukan seseorang yang berpakaian seperti bayangan iblis. Bagaimanapun, Ye Qing Mei tidak mengenali bayangan iblis, jadi dia mengangguk dan setuju. Oke, tunggu sebentar. Kakak saya membahasnya. Selama He Jiarong berjanji untuk menyelamatkan paman kedua saya, itu seharusnya tidak masalah. Namun, Ye Qing Mei sepertinya telah memikirkan hal ini sejak lama, dan berkata dengan suara yang dalam, saya akan mengkonfirmasi dengan Jiarong lalu apakah orang ini adalah bayangan iblis. Kulit Zhang Yitang memerah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia tidak berharap Ye Qing Mei begitu bijaksana. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menebas leher Ye Qing Mei dengan pisau tangan. Ye Qing Mei mandek, dan jatuh ke pelukan wanita muda di sebelahnya. Bitch girl, apa menurutmu kamu benar-benar memenuhi syarat untuk mengajukan permintaan? Jangan lihat tangan siapa kamu. Zhang Yitang mendengus dingin, sekarang kamu tidak ingin melayani kakak tertua saya.